Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang DKI Jakarta. Yang pertama yaitu Waalaikumsalam. sejarah DKI Jakarta. Sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Jakarta atau yang disebut dengan kota pelabuhan ini pada mulanya bernama Sunda Kelapa. Namun pada tanggal 22 Juni 1520 Sudah jelas. Pangeran Fatahillah menghancurkan Sunda Kurang Kelapa jelas suaranya dan pemateri. gantinya. Bisa ditambah volumenya? Oke. Saya ulang. Sejarah singkat daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau yang disebut dengan kota pelabuhan ini pada mulanya bernama Sunda Kelapa. Namun pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah menghancurkan Sunda Kelapa dan sebagai gantinya mendirikan kota Jayakarta di area tersebut. Tanggal inilah kemudian ditetapkan sebagai tanggal berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta berkembang sebagai kota pelabuhan yang sibuk, di mana para pedagang dari Cina, Arab, dan Eropa, serta dari negara-negara lainnya saling bertukar barang-barang atau komoditi. Tahun 1619, pemerintah Belanda atau VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Ken menghancurkan Jayakarta dan dengan serta-merta membangun kota baru yang terletak di bagian barat Sungai Ciliwung, yang dinamakan Batavia, nama yang diambil dari Bataviran, nenek moyang bangsa Belanda. Batavia direncanakan dan dibangun nyaris mirip dengan kota-kota Belanda, yaitu dibangun dalam bentuk blok Nggak jelas suaranya. oleh kanal dan dilindungi oleh dinding sebagai benteng dan parit. Batavia ini selesai dibangun pada 1650. Batavia tua adalah tempat tinggal bangsa Eropa, sementara bangsa Cina, Jawa, dan penduduk aslinya disingkirkan ke tempat lainnya. Di masa-masa kejayaan Batavia yang terkenal sebagai permata dari timur, diduduki oleh VOC dan kemudian akhirnya diduduki pemerintah Belanda yang terbentang luas di Kepulauan Hindia Timur. Kemudian pada masa penjajahan Jepang di tahun 1947, nama Batavia diganti menjadi Jakarta sampai sekarang. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar Indonesia. Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal beberapa nama, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan Jentowan atau lebih populer lagi The Big Durian, karena dianggap kota yang sebanding dengan New York, Big Apple di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 664.001 km persegi, lautan 6.977,5 km persegi, dengan penduduk berjumlah
10.557.810 jiwa 2019. Wilayah metropolitan Jakarta atau Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 jiwa juta merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintah dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh 2 bandara udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bundaran Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol. 2. Jenis-jenis pariwisata di DKI Jakarta. Yang pertama yaitu Tugu Monas atau Monumen Nasional. Tugu Monas atau Monumen Nasional ini adalah tempat wisata yang memiliki nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam meraih kemerdekaan, bangsa ini didirikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan dibuat dengan desain yang unik karena terdapat mahkota lidah api yang berlapis emas. Meskipun terlihat sederhana, namun sebetulnya tempat wisata populer di Jakarta ini memiliki bagian-bagian penting. Kedua, Taman Impian Jaya Ancol. Tempat wisata populer di Jakarta yang satu ini menyediakan berbagai wahana permainan yang seru dan menarik untuk Anda coba. Wahana permainan tersebut antara lain gelanggang samudra, dunia fantasi, dan Big World. 3. Taman Mini Indonesia Indah. Tempat wisata populer di Jakarta ini memiliki beragam budaya di Indonesia yang berupa rumah adat, kesenian, hingga aspek keindahan sehari-hari masyarakat Indonesia yang disajikan secara tradisional. Keempat, Kota Tua Jakarta. Kota Tua merupakan salah satu tempat wisata populer di Jakarta yang selalu ramai pengunjung. Tempat wisata ini memiliki nilai sejarah yang besar mengenai sejarah kota Jakarta di masa lampau. Kedua, Museum Macan. Saat mendengar namanya mungkin Anda akan salah mengira karena tempat wisata di Jakarta yang sedang hits ini juga menyimpan beragam karya seni yang memukau, disingkat dari Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau Museum Macan. Ini merupakan destinasi yang cukup untuk pengagum karya seni baik modern maupun kontemporer. Ketiga, budaya dan kuliner. Pertama, kebudayaan DKI Jakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta dihuni oleh beberapa suku bangsa atau etnis, antara lain Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, kebudayaan Jakarta juga banyak menyerap dari kebudayaan negara luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugal. Suku asli kota Jakarta yaitu suku Betawi. Makin ke sini, suku Betawi sedikit tergeser oleh suku-suku pendatang. Akhirnya, sebagian suku Betawi ini menyebar keluar dari Jakarta ke wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kekhawatiran akan hilangnya budaya asli suku Betawi, maka pemerintah setempat mendirikan cagar budaya di situs Babat. Ketiga, Rumah Adat DKI Jakarta. Beberapa rumah adat yang masih berasal dan yang masih berada yang rumah adat seperti Jonggol, Rumah Panggung, dan Rumah Gandang. Keempat, pakaian adat kebudayaan DKI Jakarta. Yang pertama yaitu baju ujung sorong.
kedua celana batik, ketiga baju koko sarida, keempat selendang, kelima pakaian keseharian pria, kelima sabuk Betawi, keenam pakaian pengantin pria, ketujuh baju kurung, ke-8 kain kabet sarung batik, ke-9 kerudung Betawi, 10 pakaian pengantin wanita. Kesenian tradisional DKI Jakarta seperti ondel-ondel, tajidor, lenong, tari belenggong, tari lenggong nyai. Senjata tradisional kebudayaan DKI Jakarta. Yang pertama, golok Betawi, keris, belati, bandik, cangkingan, trisula, toya, pisau raut, dan senjata tradisional cundrik. Makanan khas DKI Jakarta. Yang pertama, kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, roti buaya, ketupat sayur atau lontong sayur, gado-gado, ketoprak, semur jengkol, langsat Betawi, pindang bandeng, soto Betawi, dan soto tongkar. Transportasi atau dana. Buat kamu yang ingin jalan-jalan keliling Jakarta menggunakan transportasi Transjakarta, berikut tempat wisata yang dilalui jalur bus Transjakarta. Yang pertama yaitu Monumen Nasional. Ikon kebanggaan kota Jakarta ini selalu jadi salah satu primadona saat liburan karena murah meriah dan sangat mudah dijangkau. Untuk sampai ke sini kamu bisa naik bus koridor 1, koridor 2, koridor 5, koridor 6. Jika ingin naik sampai ke puncak, ada ekstra biaya sebesar 2.000 untuk anak-anak, 6.000 untuk pelajar, dan 10.000 untuk dewasa. Kedua, Kota Tua. Di kala lebaran, Kota Tua pasti ramai dan seru buat dikunjungi. Untuk menuju ke wisata budaya ini, kamu tinggal naik Transjakarta jurusan Blok M Kota, atau naik bus Jakarta Experience atau rute History of Jakarta. Ketiga, Museum Macan. Sebuah museum seni kontemporer yang disukai banyak orang, terutama milenial. Bisa didatangi saat liburan nanti. Buat ke museum ini jika tinggal naik Transjakarta Koridor 8. Harmoni Lebak Bulus dan turun di halte Kebon Jeruk. Kelima, manfaat melakukan rekreasi di Jakarta. Pertama, mendapatkan pengalaman baru. Tempat rekreasi yang berbeda akan memberikan pengalaman baru, karena di setiap tempat rekreasi kita akan belajar hal-hal baru dan bermain dengan wahana yang baru. Hal ini yang akan membentuk wawasan dan pengalaman baru yang berkesan untuk diri kita sendiri. Kedua, meningkatkan mood. Saat Anda naik salah satu wahana yang membuat tubuh terayun-ayun ke atas dan ke bawah secara drastis, endorfin terpompa dalam tubuh. Ini akan memicu energi dan meningkatkan mood Anda. Keempat, meredahkan stres. Meskipun Anda berteriak karena ketakutan saat naik wahana seperti roller coaster, teriakan ini membantu meredakan stres dan kegelisahan karena otak tetap memprosesnya sebagai gerakan taraf aman. Keempat, membuat tidur lebih nyenyak. Setelah rekreasi, stres berkurang, kesenangan didapat, maka yang terakhir adalah dapat tidur lebih nyenyak. Hal ini dapat membantu kita bisa bangun lebih segar dan lebih siap dalam menjalani rutinitas keseharian. Bisa mau kah?
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.